Nah, jadi kan kalau di pertemuan pertama tuh kayak ini kan ada suatu bidang, terus dicek lah pada suatu titik tertentu apakah tekanannya akan sama jika dilihat dari berbagai bidang gitu. Jadi ada soal kayak gini, bukan soal sih, cuman kayak membuktikan aja gitu bahwa pada suatu titik apakah tekanannya akan selalu sama gitu. Jadi di sini ada bidang miring ini. Terus habis itu kita mendefinisikan ini sumunya dulu deh. Sumunya ada X, Y sama Z. Terus buat bidangnya itu sendiri ada delta Z di sini, delta Y di sini, delta X di sini, dan delta S di sini. Jadi delta S itu yang ini, delta Z itu yang ini, delta Y itu yang ini, sedangkan delta X itu yang ini gitu. Terus karena tekanannya dari berbagai arah, maka akan datang dari sini, dari sini, dari sini, sama dari sini gitu. Jadi memang banyak gitu sih tekanannya teh. Terus kita tuh lihat dulu nih yang ini. Kalau ada tekanan datang dari sini, dia tegak lurus terhadap bidangnya, tetapi kalau di sumunya mah kan enggak ya. Makanya kita membutuhkan sinus sama kosinus. Jika kita taruh theta di sini, maka sin tetanya adalah delta Z per delta S gitu. Delta Z per delta S. Jadi untuk sin theta itu delta Z per delta S, terus cos theta itu delta Y per delta S. Terus habis itu karena dia miring berarti bisa diuraikan jadi Z sama Y gitu. Nah, terus habis itu kita bisa tuliskan karena yang miring ini, tekanan yang miring ini namanya P delta, delta X, delta S gitu. PS ini, PS ya ini by the way. Ini PS itu dari bidangnya. Ini kan delta S ya. Dia mengenai bidang delta S. Kemudian delta X dikali delta S itu dari mana? Dari sini nih. Kan ini bidangnya tuh kayak gini kan. Dia mengenai bidang yang ini, si tekanannya. Maka maka kita akan menemukan di sini ada delta S dan juga delta X gitu. Jadi bidangnya ini, terus kita bakal temu sama delta S sama delta X. Makanya dimasukin ke sini. Terus habis itu kita diurai aja. Kalau diurai berarti yang sini berarti jadi cos, yang sini berarti jadi sin. Karena ini kan depan, ini depannya, ini miringnya, ini sampingnya. Kalau yang samping pasti dia pakai cos. Kalau yang depan itu kan ini, dan ini tuh garis ini tuh sejajar sama ini yang di sini gitu. Jadi dia pakai sin. Kalau yang depan pakai sin, kalau yang samping pakai cos kan. Nah, udah. Terus jadilah kita punya bagian ini nilai bukan nilai siapa ya, persamaannya kayak gini. Jadi PS delta X delta S dikali cos theta, terus yang ini kemiringannya dikali dengan sin theta gitu. Kalau ini kemiringannya dikali dengan cos theta gitu. Kemiringannya yang mana? Yang ini. Terus habis itu baru ke sini, PY delta X delta Z. Nah, kenapa kayak gini? Karena kita tahu bahwa dia itu sejajar dengan sumbu Y. Jadi PY itu sejajar dengan sumbu Y. Terus kalau misalnya kita tinjau bidang yang dikenainya, berarti bidang ini kan, yang ini. Itu tuh terdiri atas delta X sama delta Z. Nah, bisa kita lihat ini ada delta Z ya kan. Bidang ini menemukan delta Z, terus
sebelah sininya ketemu sama delta X, makanya jadi gini persamaannya. Terus setelah itu bagian yang ini, yang atas sama yang bawah. Nah yang atas itu berarti dia mengenai bidang apa? Bidang si delta Y. Enggak. Iya, mengenai bidang delta Y. Terus ya kan, mengenai bidang delta Y. Terus dia tuh sejajar, P-nya sejajar sama apa? Sejajar dengan sumbu Z. Terus permukaannya itu terdiri atas delta Y sama delta X, ya kan? Kan bentuknya gini. Jadi terdiri atas delta Y sama delta X. Terus selain ke atas, dia juga akan ada arah yang ke bawah. Nah, yang ke bawah ini adalah gaya berat fluida. Jadi karena emang di dalam fluida kan, jadi pasti ada gaya beratnya. Nah, gaya beratnya rumusnya itu gini. Gamma dikali delta X, delta Y, delta Z dibagi 2. Nah, nilai dari delta X, delta Y, delta Z bagi 2 itu adalah massa. Terus udah deh kayaknya. Sekarang ke sini. Nah, kita tinjau arah Y. Arah Y itu berarti arah di sumbu Y. Sumbu Y itu yang ini kan. Nah, kalau kita lihat di arah sumbu Y, dia itu terdiri atas ini, yang ini, tekanan ini sama tekanan yang di sini kan. Nah, kalau yang ke kanan positif, yang kiri negatif, berarti PY delta X delta Z dikurang yang ini, sama kan. Terus habis itu sama dengan M kali A, A-nya AY. Nah, kalau untuk M sendiri kan kita pakai yang ini masanya, tapi dikalikan dengan rho gitu. Terus habis itu kita tinjau arah Z. Nah, arah Z itu yang ke atas kan, yang ini. Nah, di arah Z itu ada tekanan apa aja? Ada tekanan yang ini dari PS ini, terus ada PZ sama gaya berat fluidanya yang lurus-lurus aja nih, yang arahnya Z. Terus habis itu baru aja kita cantumin di sini, yang ke atas positif, yang ke bawah negatif. Nah, yang positif berarti ini kan, ini. Yang negatifnya yang mana? Yang ini sama yang ini gitu. Terus habis itu sama dengan M dikali A. M-nya sama kayak yang ini, sama banget. Terus habis itu dikali dengan A-nya. A-nya AZ bukan AY, sesuaiin aja sama arahnya. Terus dari sini kita bisa sederhanain, ini masih terlalu kompleks ya, kita sederhanain. Terus di sini kan ada yang delta S sin theta. Nah, delta S sin theta itu bisa diubah jadi delta Z sesuai dengan ini, delta Z sama dengan delta S dikali sin theta. Maka kita bisa ubah ini jadi delta Z. Terus habis itu kita coret-coret yang sama, ada delta X sama delta Z. Ini juga sama, ini sama, kita coret-coret. Sisanya bisa ditulis kayak gini. Terus habis itu udahlah, kita dapat yang ini. Sekarang kita ke arah yang Z. Nah, buat arah yang Z itu dia kan punya ini ya, ada delta S cos theta. Sedangkan kita sudah mendefinisikan bahwa cos theta itu adalah delta Y per delta S. Jadi delta Y adalah delta S dikali cos theta gitu. Jadi ini bisa diubah jadi, yang ini bisa diubah jadi delta Y. Kita ubah aja jadi delta Y. Ini kan. Nah, ini udah ubah jadi delta Y. Terus habis itu kita coret-coret lagi, didapat sisanya tuh kayak gini. Terus habis itu pindah ruasin ke kanan, berarti jadi ditambah. Terus kita punya apa ya, komponen yang sama, delta Z per 2, delta Z per 2 kan. Maka kita bisa keluarin, jadilah bentuk seperti ini. Terus habis itu karena mengamati suatu titik
maka untuk limit, jadi karena kita amatin suatu titik, jadi delta x, delta y sama delta z itu mendekati 0. Kalau misalnya mendekati 0 kan, ini misalnya delta z 0 dibagi 2 maka akan 0, terus ininya juga jadi 0 kan. Kalau di sini 0 berarti PZ sama dengan PS kan, PZ sama dengan PS. Terus karena ini berlaku untuk delta y, delta x sama delta z, berarti kalau ini 0 berarti semuanya yang ada di ruas kanan ini jadi 0, berarti PY sama dengan PS gitu. Jadi terbukti tekanan pada fluida diam itu walaupun dari arah manapun akan sama gitu.